Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan aku sendiri Dita Febrianti NPM 142. Aku Giovanni Vanessa NPM 8092. Aku Judianti NPM 8108. Aku Mikael Batista Rosierianto NPM 8089. Aku Kairos Palosaputro NPM 8104. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar ilmu komunikasi beserta fungsi-fungsinya dan juga prinsip-prinsipnya, dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Simak terus ya. Dadah! Komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih dan terjadi pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan maksud tujuan tertentu. Fungsi yang pertama adalah komunikasi sosial. Lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi, kita bekerja sama dengan anggota masyarakat seperti keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, RT, RW, desa, kota, dan negara secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan bersama, komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka, rujukan, dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang ia hadapi. Implisit dalam fungsi komunikasi sosial ini adalah fungsi komunikasi kultural. Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi dari satu mata uang. Fungsi kedua itulah komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan terutama melalui pesan-pesan nonverbal. Nah, fungsi yang ketiga adalah komunikasi ritual. Komunikasi ritual itu yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai rites of passage. Mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, atau nyanyi happy birthday dan pemotongan kue. Dan selanjutnya ada seperti pertunangan, seperti melamar dan tukar cincin. Fungsi keempat itu komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum seperti menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Komunikasi adalah proses simbolik. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesempatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Lambang juga merupakan salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dan objek bisa dipresentasikan oleh ikon dan indeks. Ikon adalah suatu benda fisik 2 atau 3 dimensi yang menyerupai apa yang dipresentasikannya. Misalnya, Monas di Jakarta adalah ikon Jakarta. Rambu-rambu lalu lintas sebagai petunjuk arah jalan juga termasuk ikon. Ikon dan lambang seringkali tertukar seperti tanda-tanda pada latar komputer yang biasa kita sebut ikon, padahal sebagian dari tanda-tanda tersebut mungkin lebih tepat disebut lambang. Berbeda dengan lambang dan ikon, indeks adalah tanda yang secara alamiah mempresentasikan objek yang lainnya. Istilah lain indeks ada sinyal atau signal yang dalam bahasa sehari-hari disebut gejala, simptom. Indeks muncul berdasarkan hubungan antara sebab akibat yang punya kedekatan eksistensi, misalnya langit mendung adalah indeks akan turun hujan. Yang kedua, prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Kita sebagai makhluk sosial tidak dapat tidak berkomunikasi. Artinya, we cannot not communicate. Dari perilaku kita saja bisa menandakan suatu komunikasi, meski tidak semua. Artinya, komunikasi bisa terjadi apabila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Contohnya saat
seseorang tidak sedang berkomunikasi atau diam dalam suatu rapat. Dengan perilaku diam itu saja, itu mempunyai potensi untuk ditafsirkan. Jika ia tersenyum, bisa menjadi pertanda setuju. Jika cemberut, bisa ditafsirkan tidak setuju. Jika ia mengantuk, menandakan bahwa membosankan. Prinsip yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan hubungan para peserta komunikasi dan bagaimana pesan itu harus ditafsirkan. Nah, dalam komunikasi media massa, dimensi isi merujuk pada isi pesan, sedangkan dimensi hubungan merujuk pada unsur-unsur lain, termasuk jenis saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Artinya, pengaruh pesan akan berbeda bila disajikan dengan media yang berbeda. Seperti pada berita dengan tema kekerasan yang ditayangkan di televisi, bisa berpengaruh hebat seperti dalam bentuk peniruan oleh anak-anak atau remaja. Namun, pengaruhnya akan berbeda saat berita yang sama ditayangkan di majalah yang hanya bersifat visual atau radio yang bersifat audio saja. Bahkan, ambilan atau shot, sudut pengambilan atau angle, dan gerakan atau motion kamera televisi bisa menimbulkan pengaruh berbeda pada khalayak. Contoh dari prinsip ini yang kami pahami yaitu pada situasi baru selesai kelas. Kita pasti bertanya kepada teman kita mau kemana, bukan karena kita tidak tahu sudah pulang, padahal kita hanya bertanya karena ingin mengajak teman kita makan bersama. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesenjangan, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali, atau misalnya ketika kita melamun sementara orang memperhatikan kita, hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari ketika Anda menyampaikan pidato. Kesenjangan bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi, meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain. Perilaku kita potensial ditafsirkan ke orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menafsirkan atau tidak ditafsirkan perilaku kita. Membatasi komunikasi sebagai proses yang disengaja adalah menganggap komunikasi sebagai instrumen. Dalam berkomunikasi, biasanya kesadaran kita lebih tinggi dalam situasi tertentu daripada dalam situasi rutin. Misalnya ketika kita sedang diuji secara lisan oleh dosen atau ketika berdialog dengan orang asing yang berbahasa Inggris, dibandingkan dengan ketika bersenda gurau dengan keluarga atau teman-teman. Akan tetapi konsep kesenjangan ini sebenarnya aneh juga. Misalnya, apakah ketika dosen memberikan materi kuliah ia betul-betul mengejanya, sehingga dari menit ke menit ia tahu persis kata-kata yang akan diucapkannya, intonasinya, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerak-gerik anggota tubuh yang akan ditampilkannya. Yang kelima ada komunikasi terjadi dalam konteks, ruang, dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, atau termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya, waktu sosial dan psikologis. Topik-topik yang lazim di percakapan di rumah, tempat kerja atau tempat hiburan seperti televisi atau tempat perdagangan terasa kurang SOP bila ditemukan di masjid. Tertawa terbahak-bahak atau memakai pakaian dengan warna menyala sebagai perilaku nonverbal yang wajar dalam suatu pesta akan dipersepsi kurang beradab bila hal itu ditampakkan dalam acara pemakaman. Contoh lain seperti seorang yang diterima penghuni di halaman rumah menunjukkan penerimaan yang berbeda bila dibandingkan dengan penerimaan teras di ruang tamu. Ruang tengah dan di kamar mandi. Waktu juga mempengaruhi makna terawih atau pesan dari telepon pada tengah malam akan dipersepsikan lain bila dibandingkan dengan daring telepon pada siang hari. Daring telepon pertama itu mungkin berita sangat penting atau darurat, misalnya untuk mengabarkan orang yang sakit keras atau kecelakaan. Kehadiran orang lain sebagai konteks sosial juga akan mempengaruhi orang-orang berkomunikasi. Misalnya, dua orang yang diam-diam berkonflik akan merasa canggung bila tidak ada orang sama sekali di dekat mereka. Namun hubungan mereka akan semakin cair bila ada satu atau beberapa orang di antara mereka. Bahkan mereka bisa saling menyapa lagi seolah-olah tidak ada perselisihan di antara mereka.
Yang keenam, ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi ketika orang-orang berkomunikasi. Mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau takaran. Artinya orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Prediksi ini tidak selalu disadari dan sering berlangsung cepat ketika dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya. Kita tidak dapat menyapa orang tua kita dengan kamu atau elo, kecuali bila kita bersedia menerima resikonya. Misalnya dicap sebagai orang yang kurang ajar, kita juga tahu apa yang harus kita katakan, atau seperti terima kasih ketika kita menerima hadiah dari orang lain, atau ketika menyenggol seseorang tanpa sengaja. Maaf, kita juga tahu aturan jam berapa kita harus menelepon atau bertamu kepada seseorang. Prinsip ini mengasumsikan bahwa hingga derajat tertentu ada keteraturan pada perilaku komunikasi manusia. Dengan kata lain, perilaku manusia dapat diramalkan. Kalau semua perilaku manusia itu bersifat acak, selalu tanpa diduga, hidup kita akan sulit. Setiap bangun tidur, kita akan merasa cemas dan takut, karena kita tidak dapat menduga apa yang akan orang lakukan terhadap kita. Bagaimanapun, ketika kita memasuki sebuah toko, kita dapat menduga bagaimana perilaku verbal dan non-verbal si pelayan toko yang tidak dikenal. Ia tidak mungkin tiba-tiba merasa pantat Anda. Oke, yang berikutnya adalah komunikasi bersifat sistemik. Nah, dalam proses komunikasi sendiri terdapat dua sistem dasar. Yang pertama adalah sistem internal, lalu yang kedua adalah sistem eksternal. Kedua sistem ini tentunya saling berhubungan dan juga memiliki dampak terhadap proses komunikasi. Sistem internal sendiri mengandung semua sistem nilai atau unsur-unsur yang membentuk individu dan juga selalu dibawa oleh individu dalam proses berkomunikasi. Ini contohnya seperti ciri-ciri pribadi mereka, lalu agama, bahasa, suku, ras, dan juga pengalaman mereka. Lalu yang kedua adalah sistem eksternal. Sistem eksternal ini berbanding terbalik dengan sistem internal, di mana sistem eksternal sendiri itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dari luar lingkungan pribadi individu. Nah, contoh dalam sistem eksternal sendiri itu seperti diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam proses komunikasi, lalu juga isyarat fisik yang digunakan, lalu noise atau kegaduhan yang muncul dalam proses komunikasi. Nah, sebagai contohnya adalah ketika sekelompok orang berada pada situasi kondisi yang sama, tempat yang sama, lalu bahkan mereka dihadapkan pada masa yang sama, namun hasil perseptualnya tentu akan berbeda. Mengapa dapat berbeda? Ini dikarenakan setiap masing-masing individu mempunyai sistem internal yang berbeda pula. Selanjutnya adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Nah, dalam prinsip ini, persamaan sosial budaya berupa agama, ras, suku, tingkat pendidikan, ekonomi, sosial akan memunculkan komunikasi yang efektif. Nah, orang-orang akan tertarik dengan adanya persamaan-persamaan tersebut dan juga ini akan mendorong efektivitas komunikasi. Nah, komunikasi efektif sendiri terjadi apabila sesuai dengan harapan komunikan dan para komunikator. Nah, contohnya adalah pada persamaan bahasa. Orang-orang yang berkomunikasi dengan bahasa yang sama tentunya akan lebih mudah mencapai pengertian bersama. Nah, ini berbeda pula dengan orang-orang yang berkomunikasi namun dengan bahasa yang berbeda. Mereka akan kesulitan dalam menangkap makna dan juga dalam menangkap pengertian, dan ini akan menghambat terciptanya komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah komunikasi bersifat non-sekuensial. Nah, dalam prinsip ini memaparkan bahwa komunikasi bersifat dua arah atau komunikasi tatap muka yang melibatkan respon berupa kata-kata ataupun berupa nonverbal seperti isyarat, ekspresi wajah, gestur tubuh, yang artinya komunikasi tidak berjalan hanya satu arah. Nah, contohnya ini adalah ketika dosen memaparkan materi di depan kelas, lalu para mahasiswa memberikan respon berupa anggukan kepala jika menyetujui atau mengerti, ataupun menguap sebagai tanda rasa bosan atau ketidaktertarikan. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan suatu proses yang tak berujung, namun berkesinambungan. Bahkan masalah yang sepele bisa menjadi rumit.
Komunikasi sebagai proses dapat dianalogikan dengan pernyataan Heraklitus pada abad ke-6 sebelum Masehi bahwa seorang manusia tidak akan pernah melangkah di sungai yang sama 2 kali, yang bisa diartikan sebagai dalam kehidupan manusia tidak pernah ada saat yang sama 2 kali. Dalam proses komunikasi, orang-orang berkomunikasi harus saling mempengaruhi sehingga memberikan dampak yang mempengaruhi komunikasi tersebut. Implisit dalam proses komunikasi sebagai transaksi merupakan proses penyandian atau encoding dan penyandian balik yang disebut decoding. Kedua proses ini meskipun secara teoritis dapat dipisahkan, sebenarnya terjadi serempak bukan bergantian. Dari keserempakan itulah yang menandai bahwa komunikasi sebagai transaksi. Implikasi dari komunikasi sebagai proses yang dinamis dan transaksional adalah ketika menjadi berubah dari sekedar pengetahuan hingga mungkin bisa sampai pada perilakunya. Pada pandangan dinamis dan transaksional memberi penekanan bahwa kita yang mengalami perubahan sebagai hasil terjadinya komunikasi. Contohnya yaitu ada orang yang berubah secara tiba-tiba melalui cuci otak atau konversi agama, misalnya dari seorang nasionalis menjadi komunis atau dari seorang Hindu menjadi seorang Kristen atau Muslim. Komunikasi bersifat irreversible. Perilaku adalah peristiwa. Oleh karena itu, peristiwa dan perilaku berlangsung dalam waktu yang tidak dapat dikembalikan. Dalam komunikasi, sekali kita mengirim pesan, kita tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali. Sifat irreversible adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah prinsip. Ini menyadarkan bahwa kita harus berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada orang lain, karena efeknya tidak bisa kita tiadakan sama sekali meskipun sudah berupaya meralatnya. Ada beberapa contoh dalam sifat irreversible ini, yaitu yang pertama, ketika kita pertama kali melakukan presentasi atau berpidato, kita harus mempersiapkannya secara lebih hati-hati, karena kesan khalayak terhadap kinerja kita akan cenderung sulit dihilangkan sama sekali berdasarkan prinsip ini. Yang kedua, ketika wartawan menyiarkan berita yang tanpa disengaja mencemarkan nama baik seseorang, maka nama baik orang itu sulit dikembalikan lagi ke posisi semula, meskipun sudah disebarkan melalui televisi dan media lainnya. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun, komunikasi bukanlah panacea atau obat yang mujarab dalam menyelesaikan konflik. Mungkin konflik tersebut berkaitan dengan masalah struktur atau berskala besar, sehingga komunikasi bukanlah jalan satu-satunya dari penyelesaian masalah tersebut. Dalam prinsip ini, komunikasi bisa menjadi salah satu pemicu konflik, seperti perbedaan persepsi dan penyampaian yang salah. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, meskipun pemerintah bersusah payah menjalin komunikasi yang efektif dengan warga Aceh dan warga Papua, tidak mungkin usaha itu akan berhasil bila pemerintah memperlakukan masyarakat di daerah sana secara tidak adil. Wilayah itu contohnya yaitu meskipun pemerintah bersusah payah menjalin komunikasi yang efektif dengan warga Aceh dan warga Papua, tidak mungkin usaha itu akan berhasil bila pemerintah memperlakukan masyarakat di wilayah itu secara tidak adil dengan merampas kekayaan alam yang mereka miliki dan mengangkutnya ke pusat. Yang kedua, konflik komunikasi antar etnik seperti suku Madura dan suku Dayak di Sambas, Kalimantan. Nah, itu dia pemaparan materi dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih.